Oke, hari ini kita akan menguji pengetahuan Anda soal kebugaran, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Kita akan kembali ke masa sekolah dasar. Anda mungkin ngerasa udah tahu lah ya cara berolahraga. Tapi, seberapa baik sih Anda benar-benar ingat sama dasar-dasarnya? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Caranya, kita bakal ngerjain soal ujian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjas yang asli untuk anak kelas 4 SD. Kira-kira pengetahuan kita masih setara nggak ya sama anak umur 10 tahun? Yuk kita mulai. Oke, babak pertama, permainan bola. Nah, ini semua tentang olahraga tim yang kita kenal dan kita suka. Coba kita lihat seberapa tajam ingatan Anda. Oke, pertanyaan pertama nih, dari soal nomor 10. Dalam permainan bola voli, ada berapa sih jumlah pemain dalam satu tim yang lagi di lapangan? Coba, pikirin dulu sebentar. Jawabannya adalah 6. Oke, pemanasan yang bagus. Ini ngingetin kita kalau setiap permainan, sesederhana apapun kelihatannya, punya aturan spesifik yang nentuin strategi dan alur permainannya. Sekarang, pertanyaannya sedikit lebih strategis dari soal nomor 12. Kalau di sepak bola, apa sih sebenarnya tugas seorang gelandang? Apa mereka jaga gawang, jadi pembatas lapangan, atau ngapain ya? Jawabannya, tugas mereka itu mengatur alur permainan. Gelandang itu bisa dibilang jantungnya tim yang nyambungin pertahanan ke serangan. Jadi ini bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi soal visi dan strategi. Jadi apa yang bisa kita ambil dari babak ini? Bahwa olahraga tim itu bukan cuma soal adu kuat, tapi tentang ngerti aturan, tahu peran masing-masing, kerjasama, dan pakai otak buat nyusun strategi. Pelajaran yang berguna banget, bahkan di luar lapangan kan? Oke, yuk kita pindah. Dari kerja tim, sekarang kita fokus ke performa individu. Babak kedua ini tentang atletik, di mana fokus utamanya ada di kemampuan tubuh kita sendiri. Kita mulai dengan soal nomor 4. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sprint? Kita semua pasti pernah dengar, tapi kalau disuruh ngejelasin, bisa nggak ya? Jawabannya simpel, lari cepat jarak pendek. Ini nunjukin sesuatu yang penting loh. Untuk bisa menguasai sebuah gerakan, kita harus ngerti dulu bahasanya. Terminologi yang tepat itu jadi fondasi buat teknik yang benar. Nah, coba lihat ini. Soal nomor 7 nanya nama lain dari renang gaya dada. Jawabannya gaya katak. Ini keren banget karena nunjukin gimana nama yang deskriptif seperti gerakan katak bisa bantu kita ngerti dan ingat mekanika gerakan yang benar. Jadi namanya nyambung sama aksinya. Jadi, pelajaran dari babak atletik ini adalah soal presisi. Pentingnya ngerti bentuk gerakan yang benar, tahu istilah yang tepat, dan sadar gimana tubuh kita bergerak untuk bisa dapat kecepatan atau jarak maksimal. Ini tuh semacam ilmunya performa pribadi. Sekarang kita masuk ke babak terakhir, dan mungkin yang paling fundamental. Ini bukan soal permainan atau perlombaan, tapi soal mesin yang bikin semuanya mungkin, yaitu tubuh kita. Coba kita lihat soal nomor 22 dan 30. Ini latihan klasik, push up. Tapi pertanyaannya penting banget. Di mana tumpuan tubuh yang benar? Jangan-jangan banyak dari kita yang selama ini salah ngelakuinnya. Tumpuannya harus ada di telapak tangan dan ujung jari kaki. Bukan di lutut, bukan di siku. Detail kecil ini bedanya jauh banget loh antara latihan yang efektif sama risiko cedera. Semuanya balik lagi ke fondasi yang benar. Selanjutnya, soal nomor 34 ini ngebedah gerakan yang lebih kompleks, guling ke belakang. Dengan dipecah jadi langkah-langkah sederhana, dari jongkok, nempelin dagu ke dada, naruh tangan, sampai mendorong, tes ini ngajarin kita kalau setiap gerakan rumit itu sebenarnya cuma rangkaian aksi-aksi kecil yang terkontrol. Ini pelajaran soal kesadaran tubuh. Terakhir dari soal 23 dan 31, ada pertanyaan yang bukan soal gerakan, tapi soal bahan bakar. Kenapa sih kita harus minum waktu olahraga? Jawabannya sederhana tapi vital banget untuk mencegah dehidrasi. Ini ngingetin kita kalau performa tubuh itu sangat bergantung sama perawatannya juga. Jadi, babak ini ngajarin kita hal-hal yang paling esensial, kekuatan dasar, kesadaran tubuh, dan prinsip kesehatan sederhana seperti pemanasan dan hidrasi. Inilah dasar dari kebugaran seumur hidup. Jadi, gimana skor akhir Anda? Terlepas dari jawaban Anda, poin sebenarnya dari tes ini bukanlah soal benar atau salah. Yuk, kita lihat pelajaran utamanya. Karena pada akhirnya tujuan dari pendidikan jasmani kayak gini tuh bukan buat ngejar nilai sempurna. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Semua pertanyaan tadi, dari aturan voli sampai cara push up, itu semua ngebangun 3 pilar kebugaran seumur hidup.
kemampuan kerja dalam tim, penguasaan keterampilan individu, dan pemahaman tentang kesehatan tubuh. Tes ini mungkin buat anak kelas 4, tapi prinsipnya kan berlaku seumur hidup. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Entah itu melakukan peregangan, minum segelas air ekstra, atau memahami peran Anda dalam sebuah tim, prinsip fundamental apa yang akan Anda berkuat hari ini?